Halo, selamat datang di Jurnal Adi. Oke, Sobat Jurnal, gimana kabar kalian hari ini? Masih inget kan dengan cerita dari Winda yang kemarin tentang perjalanannya ke Gunung Sindoro? Ya, kemarin setelah mereka memutuskan untuk ke camp, Sunrise Camp, mereka pun akhirnya berjalan. So, kayak gimana kelanjutan ceritanya? Kita ikuti. Saat itu rombongan pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Sunrise Camp. Ya, setelah menunggu porter yang begitu lama tidak kunjung datang, mereka tetap memutuskan untuk melanjutkan karena mereka tidak ingin kemalaman di pos 3 perjalanan menuju Sindoro. Perjalanan kala itu Winda dan kawan-kawan tidak begitu lama dari pos 3 karena mereka sampai di camp Sunrise itu tepat waktu maghrib tiba. Ya, sesampainya di sana mereka memutuskan untuk sholat maghrib berjamaah terlebih dahulu. Ya, selesai mereka melakukan sholat maghrib berjamaah, akhirnya Roy memutuskan untuk mendirikan tenda karena porter tersebut tidak juga kunjung datang. Saat itu salah satu porter meminta untuk mendirikan tenda sedikit ke bawah dari Sunrise Camp. Ya, hal itu disebabkan agar nanti ketika satu teman porternya datang tidak bingung ketika mencari tenda mereka. Karena tidak ingin berdebat, akhirnya seluruh tim mengikuti keinginan dari porter tersebut. Mereka pun akhirnya menuju ke daerah yang lebih ke bawah di Sunrise Camp. Setelah mereka selesai mendirikan tenda, mereka pun mulai menghidupkan api dan juga mulai memasak karena perut saat itu sudah keroncongan. Selesai mereka makan, akhirnya datanglah satu rombongan lain ke dekat tenda mereka. Namun sayang sekali, tetap saja porter itu tidak menunjukkan batang hidungnya. Karena Winda merasa bingung dan cemas, dan juga seluruh perbekalan untuk makan mereka dibawa oleh porter tersebut, akhirnya Winda memutuskan untuk kembali ke pos 3 untuk menunggu sang porter. Ya, Winda berpikir itu hal yang terbaik untuk dilakukan saat ini. Setelah Winda cukup lama menunggu di pos 3, akhirnya datanglah porter tersebut. Ya, meskipun dari penampilan dan juga barang bawaannya sedikit acak-acakan, yang membuat Winda antara ingin marah dan juga tertawa karena melihat kondisinya, Winda pun lantas bertanya, "Bang, kenapa kok lama banget?" Porter tersebut menjawab, "Saya tersesat, Neng, di pos 2 tadi." Ya, karena tidak ingin berlama-lama di situ dan juga karena rasa iba yang Winda alami untuk sang porter, akhirnya Winda pun mengajak sang porter dan membantu barang-barangnya menuju ke Sunrise Camp. Sesampainya di sana, porter tersebut diberi makan dan habis itu porter tidak banyak berbicara, langsung masuk ke dalam tenda. Malam pun tiba. Malam kala itu semakin larut. Semakin larut. Winda saat itu melihat semua teman-temannya sudah tidur, terlelap dalam mimpinya. Ya, Winda kala itu hanya ditemani salah satu porter dan juga beberapa orang
mas-mas yang ada di tenda sebelah. Mereka pun ngobrol banyak, bercerita, dan lain sebagainya. Tak lama setelah itu, salah satu porter yang tadi tersesat dan sudah berada di dalam tenda keluar, ikut bercerita bersama Winda. Dan disitulah sang porter ini mulai menceritakan kejadian demi kejadian yang tadi dialaminya. Usut punya usut, ternyata porter ini bertemu dengan seorang perempuan yang berbaju hijau. Ya, seperti yang Winda ketemui saat menuju ke pos 2. Porter tersebut mengaku dirinya berjalan bersama dengan perempuan itu untuk membantunya. Di tengah perjalanan, perempuan itu tiba-tiba minta berhenti untuk izin buang air besar. Sang porter tersebut pun tidak curiga sama sekali. Dan akhirnya di dekat pohon besar mereka berhenti. Dan sang perempuan pergi di balik pohon itu. Lama porter ini menunggu. Namun sosok perempuan itu tak kunjung kembali. Sampai kala itu waktu menunjukkan pukul 4 sore. Sang porter bingung. Kalau dia tetap menunggu, bisa jadi dia akan kemalaman di situ. Dan bagaimana dengan seluruh anggota yang barang-barangnya berada bersamanya? Akhirnya karena porter itu sedikit curiga dan juga tidak ingin berlama-lama, dia putuskan untuk kembali menuju ke pos 2. Namun sayang, entah kenapa porter tersebut kesusahan mencari jalan keluar dari tempatnya berada. Dia baru menyadari bahwa dirinya telah jauh dari rute pendakian yang seharusnya. Ya, di situ dia mulai gelisah, bingung. Apalagi porter tersebut belum mengetahui betul seluk-beluk Gunung Sindoro. Dia hanya mengetahui rute perjalanan yang semestinya berdasarkan pengalamannya mendaki. Mendengar pengakuan itu, seluruh orang yang berada di obrolan tersebut tertawa terbahak-bahak. Karena mereka mengira sang porter ini mudah dikelabuhi oleh seorang perempuan, tapi tidak dengan Winda. Ya, karena Winda tahu betul siapa yang dia temui. Saat mereka tengah asik mengobrol dan tertawa, tiba-tiba, "Ada babi!" teriak Sinta. Ya, setelah itu yang saat itu sedang ngobrol langsung menuju ke arah suara. Saat dilihat di dalam tenda Sinta, terlihat tenda tersebut sudah rusak dan berlubang besar. Beberapa orang yang berada di dalam sudah berhamburan keluar. Dan yang lebih aneh lagi, tas carrier milik Sinta sudah hancur. Akhirnya semua orang di situ memutuskan untuk mencari babi tersebut. Tapi anehnya, setelah mereka mengelilingi daerah itu, tak ada satupun babi yang mereka temui. Lalu semuanya kembali ke tempat tenda yang tadi
dipakai oleh Sinta dan teman-teman yang lain. Ya, Winda perasaannya kala itu sudah merasa tidak enak dan sedikit merasakan hawa-hawa yang ya di luar nalar. Saat mereka kembali ke tenda tersebut, mereka kebingungan karena tenda itu sudah tidak layak digunakan, bahkan sudah tidak bisa lagi untuk digunakan. Mereka pun bingung karena mereka hanya memiliki 3 tenda. Tenda yang dipakai Sinta, tenda yang dipakai oleh Roy, dan 1 tenda khusus milik Porter. Setelah lama berdiskusi, akhirnya tenda milik Porter diserahkan kepada Sinta dan yang lainnya. Dan Porter memutuskan untuk mereka berjaga hingga pagi hari. Setelah diputuskan tersebut, akhirnya Sinta dan yang lainnya memindahkan barang mereka dari tenda yang rusak tadi ke tenda Mas-Mas Porter tersebut. Winda yang kala itu masih berbincang-bincang melanjutkan obrolan sampai dengan pukul 2 malam. Akhirnya setelah pukul 2 malam, setelah selesai menyaksikan indahnya panorama di langit, Winda pun memutuskan untuk masuk ke dalam tenda yang ada Sinta, Dina, dan juga Gina. Ya, mereka akhirnya berada di dalam satu tenda. Tak lama setelah Winda membaringkan badannya, mungkin 2 atau 3 menit, Winda sudah terlelap dalam alam bawah sadar tanpa mimpi. Tiba-tiba Winda merasa terganggu. Belum lama setelah ia terlelap, ada rasa yang mendekati badannya. Ya, ada sesuatu yang mengganggu, yang beratnya mungkin ratusan kilo. Winda pun dengan sedikit malas mulai membuka matanya. Ketika diliriknya, Sinta kala itu sedang merangkak menuju keluar tenda dengan rancauan-rancauan yang sedikit membingungkan, hingga tidak dapat didengar dengan baik oleh Winda. Winda yang sedikit curiga mulai memanggil Sinta, "Sin," tapi tak ada jawaban dari Sinta. Winda pun lantas mengikuti Sinta keluar tenda. Tapi dari gerik-geriknya, Winda merasa curiga dan sedikit aneh. Karena Sinta kala itu masih tetap dengan kondisi merangkak di atas tanah. Dengan rancangan-rancangan yang sedikit membingungkan. Ya. Karena Winda merasa aneh, akhirnya Winda pun mengikuti setiap langkah Sinta, yang merasa bahwa Sinta mungkin sedang mengigau, dan mungkin hal itu biasa dia lakukan. Tapi ketika di panggilan kedua, Sin, tetap aja Sinta tidak merespon panggilan dari Winda. Hal ini lantas membuat Sinta curiga dan mulai berjalan setapak demi setapak mengikuti ke arah Sinta berada. Tapi Winda bingung, karena kala itu dia tidak membawa penerangan apapun untuk mengikuti Sinta. Tiba-tiba ada 2 porter yang tadi masih begadang di dekat Winda. 2 porter ini merasa curiga karena Winda memanggil-manggil Sinta sampai keluar tenda. Akhirnya mereka putuskan untuk mencari Sinta di semak-semak yang gelap gulita. Setelah berhasil mengejar Sinta, salah satu porter akhirnya mendekat ke arah Sinta dan mencoba memegang Sinta. Namun tiba-tiba porter tersebut langsung terlempar jauh
dan mendapatkan bekas cakaran Sinta. Porter tersebut akhirnya mengarahkan senter ke arah mata Sinta. Mata Sinta terlihat merah, seperti orang sedang marah. Ya. Hal ini lantas membuat Winda harus berteriak kencang supaya membangkitkan kesadaran Sinta. Sin! Namun, hal itu tidak memberikan dampak apapun kepada Sinta. Justru malah suara ini membangunkan seluruh rombongan yang tadinya sedang terlelap dalam tidur mereka. Akhirnya semua rombongan pun keluar dan menuju ke arah mereka bertiga. Ketika Winda mencoba memegang Sinta untuk menahan laju gerak Sinta yang sedang menuju ke arah pos 3, tiba-tiba ikut terlempar. Dan beberapa laki-laki yang tadi memegangi Sinta, entah kenapa mereka semua tidak mampu untuk menahan tenaga Sinta yang seolah-olah menjadi berkali-kali lipat tenaganya dibandingkan tenaga normal seorang perempuan. Akhirnya beberapa teman-teman dan juga Porter mendapatkan bekas cakaran dari Sinta. Setelah kami gagal, akhirnya Sinta pun mulai berdiri dan berlari dengan kencang ke arah pos 3. Hal ini tidak mampu kami kejar karena kondisi medan dari Sunrise Camp ke pos 3 benar-benar curam. Tapi anehnya, Sinta tanpa penerangan tetap berlari dengan kencangnya. Bahkan beberapa kali Winda melihat Sinta terguling dan juga jatuh. Tapi sepertinya Sinta tidak merasakan apapun karena dia bangkit kembali dan berlari lagi seperti layaknya sedang bermain. Hal ini membuat beberapa anggota tim sangat terguncang dan khawatir dengan apa yang terjadi kepada Sinta. Win, gimana nih kok Sinta sampai seperti itu? Ya, itulah salah satu yang dilontarkan oleh Gina yang melihat kondisi Sinta yang benar-benar di luar kendali pada saat itu. Winda yang sedikit pusing akhirnya mencoba merangkai teka-teki ini. Satu persatu Winda ingat. Mulai dari Porter yang tersesat oleh perempuan, dirinya yang bertemu perempuan dengan ciri-ciri yang sama seperti Porter tersebut, karir Winda yang sedang diincar oleh babi yang tidak pernah mereka temui, dan kondisi Sinta yang sedang datang bulan. Hal ini membuat Winda pelan namun pasti membuat bulu kuduknya merinding. Apakah ini sebuah peringatan atau sesuatu yang sedang benar-benar di luar pemikiran mereka? Setelah kami kehilangan jejak dari sosok Sinta, akhirnya Winda dan yang lainnya memutuskan untuk kembali ke tenda. Ya, karena nggak mungkin mereka akan mencari di waktu malam hari dengan kondisi yang benar-benar gelap pada saat itu. Ditambah lagi, gerakan dari Sinta sendiri memang di luar nalar. Akhirnya mereka putuskan untuk istirahat dan menunggu esok hari untuk mencari Sinta. Setelah lumayan lama terlelap, akhirnya mereka bangun tepat pukul 6 pagi. Kala itu tidak lagi berpikir bagaimana untuk melihat sunrise. Karena yang di pikiran mereka bagaimana untuk mencari Sinta, atau mereka harus terpaksa turun dan melaporkan bahwa Sinta hilang.
Hal ini membuat pikiran mereka sedikit kacau pada saat itu. Tanpa sarapan, tanpa apapun, mereka akhirnya membereskan tenda dan mencoba untuk turun dari Camp Sunrise. Pelan-pelan mereka turun. Mereka tidak berani untuk berjalan kencang karena mereka masih berharap Sinta masih bisa mereka temukan. Perjalanan menuju ke pos 3 dan pos 2 pun dilalui dengan sangat lambat pada saat turun gunung mereka. Ya, karena tak ada satupun jejak-jejak Sinta yang mereka temukan. Saat semua anggota sudah benar-benar letih, sudah benar-benar lesu, sudah kehilangan semangat karena kehilangan salah satu kru, tiba-tiba Winda mendengar dari arah belakang suara yang memanggil Sinta. Winda pun langsung menoleh. Dan benar saja, Sinta saat itu tergeletak di semak-semak dekat jalur pendakian ke pos 2. Dengan kondisi yang benar-benar sudah parah. Muka yang compang-camping, jaket yang sudah benar-benar lusuh, baju yang benar-benar sudah berantakan karena rusak, dan juga goresan-goresan yang tak terhitung banyaknya di tangan dan kaki milik Sinta. Dengan wajah pucatnya dan lain sebagainya, dengan kondisi yang benar-benar sudah memprihatinkan. Akhirnya semua rombongan pun berkumpul menuju ke arah Sinta. Karena kondisi Sinta pada saat itu tidak sadarkan diri. Meski dalam isak tangis seluruh tim, mereka tetap mencoba untuk memberikan minyak kayu putih untuk kembali menyadarkan Sinta. Tak lama setelah itu, Sinta pun sadar. Dan mereka pun bergegas untuk turun dengan semangat yang membara kembali untuk membawa mereka cepat turun dari gunung tersebut dan tidak ingin berlama-lama di Sindoro. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di base camp Kelidung. Dan akhirnya di base camp tersebut Sinta pun mulai bercerita. Sinta menceritakan jika malam itu dirinya tidak tahu. Dia hanya merasa saat tidur badannya terasa panas dan letih. Ketika dia mencoba untuk membuka mata, dia hanya melihat sesosok perempuan berbaju hijau dengan muka berantakan dan benar-benar jauh dari deskripsi yang pernah ditemui oleh Winda. Ya, penampilannya berubah 180 derajat dari yang Winda temui. Setelah melihat penampakan itu, akhirnya Sinta yang sangat ketakutan kala itu pingsan. Dan barulah dia sadar saat teman-temannya mengoleskan minyak kayu putih di hidungnya. Oke, Sobat Jurnal, itu tadi kisah dari Winda. Menurut Winda sendiri, perjalanan ini benar-benar susah untuk dia lupakan dan menjadi salah satu perjalanan yang benar-benar dia kenang. Dan juga benar-benar dia ingat dengan baik dan menjadi pembelajaran yang sangat berarti untuk Winda dan semua tim saat itu. Jadi sang penulis cerita sendiri ingin memberikan beberapa nasihat untuk kita semua. Cobalah untuk menghargai adat istiadat setempat. Bukan berbicara harus percaya dengan mitosnya, setidaknya kalian hargai adat istiadat di daerah yang kalian datangi. Yang kedua,
Jangan pernah membohongi tim. Karena jika terjadi sesuatu saat kalian pendakian atau hal lainnya, itu benar-benar akan mengguncang mental seluruh tim. Ya, itu saja yang disampaikan oleh Winda kepada kita semua. So, buat kalian semua jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe jika kalian suka dengan konten-konten semacam ini. Oke? Saya Adi, see you next time.